Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Andi Ferdian Justisya Respatena Putra dari kelas 1B D3 Teknik Konstruksi Sipil Politeknik Negeri Ujung Pandang. Di sini saya akan membawakan sebuah materi yang berjudul Rukun Islam. Mungkin teman-teman pasti tahu apa itu rukun Islam, karena itu adalah syarat sah menjadi seorang muslim. Rukun Islam adalah 5 tindakan dasar dalam Islam yang dianggap sebagai pondasi wajib bagi orang-orang beriman. Teman-teman muslim yang beriman wajib hukumnya untuk mengetahui dan memahami rukun Islam. Hal itu karena satu di antara syarat sah menjadi seorang muslim adalah jika telah mengamalkan rukun Islam. Berbeda dengan rukun iman, rukun Islam bisa diartikan sebagai perbuatan atau amalan yang berbentuk fisik. Rukun iman adalah amalan yang bersifat batiniah atau keyakinan dalam hati. Sebagai dasar ilmu agama Islam, rukun Islam telah diajarkan semenjak dini agar umat muslim lebih memahami dan dapat meneladaninya. Rukun Islam memiliki 5 aspek yang merupakan landasan atau sebuah pondasi bagi umat Islam agar imannya senantiasa terjaga dalam kehidupan sosial. Dalam pelaksanaan rukun Islam, ada syarat tertentu yang dapat menentukan apakah seorang wajib melakukannya, menjadi sunnah atau tidak wajib melakukannya jika tidak memenuhi syarat. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, Islam dibangun di atas 5 perkara, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah, menegakkan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hal itu menandakan rukun Islam wajib diamalkan setiap orang yang beragama Islam, sehingga hal tersebut bisa dijadikan tanda bahwa seorang beragama muslim atau tidak. Nah, selanjutnya yaitu pengertian dan makna rukun Islam yang wajib diketahui. Yang pertama yaitu 2 kalimat syahadat. Nah, 2 kalimat syahadat wajib dipahami oleh umat muslim. Selain itu, umat muslim wajib mengucapkan dan meyakininya sehingga dapat dikatakan sebagai umat yang beriman. 2 kalimat syahadat yang diucapkan sebagai seorang muslim juga menandakan sudah yakin memeluk agama Islam dan ikhlas dalam menjalani syariat yang diwajibkan. Nah, selanjutnya lafaz 2 kalimat syahadat yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah, yang artinya saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dengan melafalkan 2 kalimat syahadat tersebut menandakan seseorang yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang pantas disembah dan Nabi Muhammad adalah utusannya. Seseorang muslim harus meyakini Nabi Muhammad bukan Tuhan untuk disembah, melainkan utusan Allah Subhanahu wa taala di dunia untuk menyempurnakan agama Islam. Sebagai seorang muslim yang telah melafalkan 2 kalimat syahadat, diwajibkan untuk menaati perintah dan anjuran Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangannya. Selanjutnya yaitu rukun Islam kedua yang wajib dilaksanakan oleh pemeluk agama, yaitu mendirikan sholat setiap waktu dan tidak boleh meninggalkannya. Salat yang perlu dikerjakan adalah salat wajib dan sunnah. Salat wajib yang perlu dilakukan oleh seorang muslim adalah sebanyak 5 waktu. Disebut sebagai salat 5 waktu karena salat tersebut dilakukan dalam 5 waktu yang berbeda dalam satu hari dan memiliki hukum yang wajib untuk dilakukan. Salat wajib dikerjakan sesuai waktu yang telah ditetapkan, mulai salat subuh yang dibatasi sampai terbitnya matahari hingga sholat isya pada malam hari. Berikut adalah jumlah rakaat sholat wajib. Yang pertama sholat subuh berjumlah 2 rakaat. Terus yang kedua sholat zuhur berjumlah 4 rakaat. Yang ketiga sholat asar berjumlah 4 rakaat. Yang keempat sholat maghrib berjumlah 3 rakaat. Yang kelima sholat isya berjumlah 4 rakaat. Selain itu, ada sholat yang memiliki hukum sunnah. Pengertiannya adalah jika sholat ini dilakukan akan memberikan pahala dan kebaikan, dan jika tidak dilakukan tidak apa-apa. Selanjutnya rukun Islam yang ketiga adalah
seorang muslim wajib menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan yang jatuh satu kali pada setiap tahunnya. Puasa adalah kegiatan yang dilakukan seorang umat muslim di mana menahan atau tidak mengonsumsi makanan atau minuman selama seharian penuh. Tidak hanya menahan lapar dan haus, selama berpuasa di bulan Ramadan, seorang muslim juga harus menahan segala hawa nafsu dan amarah. Selain mewajibkan seorang muslim melakukan puasa, pada bulan Ramadan adalah bulan yang dipenuhi berkah, sehingga apabila umat muslim melakukan kebaikan akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Rukun Islam yang berikutnya ialah zakat. Zakat merupakan kegiatan yang wajib dilakukan bagi setiap umat muslim yang dirasa mampu untuk melakukannya. Seperti halnya puasa dan sholat, zakat ada dua tipe, yaitu zakat wajib dan sunnah. Zakat wajib biasa disebut zakat fitrah dan zakat sunnah adalah zakat mal atau zakat yang bergantung pada penghasilan yang didapatkan seorang muslim. Zakat fitrah dibayarkan pada akhir bulan Ramadan dan sebelum memasuki hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat mal dibayarkan berdasarkan pendapatan yang diperoleh setiap tahunnya. Zakat bermanfaat untuk membantu orang yang kurang mampu dan kurang beruntung sehingga mereka dapat terbantu dalam hal sandang dan pangan. Nah, dan yang terakhir, rukun Islam yang berikutnya yaitu yang poin kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Nah, menunaikan ibadah haji ke tanah suci merupakan kewajiban umat muslim yang mapan dan mampu, baik lahir maupun batin. Dikatakan wajib bagi orang yang telah mampu karena perjalanan ke tanah suci membutuhkan banyak persiapan yang memakan biaya dan kesiapan hati yang matang. Ibadah haji dilakukan setiap tahun pada bulan haji atau bulan Zulhijjah. Umat muslim tetap dapat mengunjungi tanah suci selain pada bulan Zulhijjah untuk menjalankan ibadah umrah. Baik, itulah materi rukun Islam yang telah saya bawakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Syukran jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.